berani berdebat dengan siapapun, ia akan tidak mampu untuk mempertahankan PSSI. Sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa, dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu. Ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dokter Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja itu di UIN Wali Songo. Silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dokter Sugeng. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabita Alawiyah itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang kan. Nah ini persis seperti kemarin itu di yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Misalnya Rabita Alawiyah menghubungi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, UIN Syarif Hidayatullah dulu kan pernah juga untuk mengadakan acara saya dengan Profesor Said Agil Hussein An-Murawar. Kemudian beberapa hari sebelumnya itu dibatalkan. Ini saya tidak tahu pembatalannya berdasarkan pertimbangan apa, yang jelas seminar nasab antara saya dan Profesor Agil Hussein Al-Munawar tidak jadi. Ya, saya kira demikian Gus Ajis. Jadi intinya kan begini. Intinya kalau memang mau untuk menggali, menjawab tesis-tesis saya itu bisa di tempat yang netral, bisa di tempat yang ilmiah, yaitu di kampus. Silakan. Kebetulan itu dari UIN Wali Songo di lembaga pemberdayaan masyarakatnya itu ingin mengadakan acara itu, dan Mas Rumel itu sudah diundang tapi dia tidak bersedia karena katanya mau keluar negeri tanggal 10 September. Nah, itu dijadikan aja. Kalau dia itu tanggal 7 September ada di Jakarta kan berarti kayaknya belum pergi ke luar negeri tanggal 10 itu. Itu bisa diadakan di UIN Wali Songo aja. Insya Allah saya akan datang, kita bisa diskusi, silakan banyak orang dari pihak mereka. Nanti kita sendirian akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan mereka, dan nanti saya akan balik bertanya kepada mereka tentang sumber-sumber yang mereka punya tentang nasab mereka. Ya, saya kira itu akan lebih elegan dan akan lebih bermartabat. Demikian.
Siap, terima kasih Yai. Dan saya rasa itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini karena sudah 1 jam juga Yai. Nah sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Kiai. Mangga silahkan Ya. Yai. Terima kasih kepada Gus Ajis pada malam hari ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan di dalam menyikapi keterputusan nasab Balawi ini tidak perlu serius-serius ditanggapi karena memang ini adalah hanya masalah kajian ilmiah. Kajian ilmiah ditanggapi dengan ilmiah dan biarkan masyarakat kemudian memiliki pilihan terhadap pemahaman yang mereka yakini. Jangan sampai misalnya ada kata-kata ketika ada orang yang sudah memahami bahwa nasab Ba'alawi ini bukanlah turun Nabi, kemudian di framing macam-macam yang tidak bermartabat. Saya kira demikian Gus Ajis, dan perlu diingat bahwa walaupun Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi, kita akan tetap menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Yai, terima kasih kembali. Dan teman-teman, itulah ngobrol santai antara saya dengan Al-Muhtaram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, salam kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila merdeka. Ini ada Mas Sugeng ini. Mas Sugeng katanya RA itu ngundang Kiai Imad, Haji Roma Irama, Mas Sugeng dan yang lain-lain pada tanggal 7 September untuk diskusi tertutup dengan si Fikri Sahab apa siapa. Gimana Mas Sugeng? Itu makan. Kalau ngundang dari RA nggak tahu ya, kita cuma rencana ngomong aja itu. Enggak, yang kemarin di grup itu loh. Nah, Kiai Imad bilang. Oh iya, kalau itu saya nggak mau sama di tempatnya, walaupun tempat abadi. Kalau diskusi dengan Roma harus di kampus atau Basil Masail PBNU itu sudah saya tegaskan. Kalau ada RA cuma kasak kusuk di belakang ya nggak usah, ngapain? Itu framing khawatirnya ya. Ya framing juga artinya rakyat tuh nggak tahu apa yang dibicarakan. Kan posisi saya tegas. Kalau diskusi nasab mereka ya harus di Basul Masail atau di kampus. Ada profesor yang ngawasi biar nggak debat kusir gitu. Kalau nanti di Abaroma ya kita cuma bicara aja. Enggak, bukan yang itu maksudnya, yang kemarin di teman-teman cerita kalau siapa Kiai Imad diundang Bang Haji. Oh iya. Itu di RA itu. Bukan di Bang Haji tuh, di RA di Robita ya. Di ya. RA yang saya maksud. Itu nggak usah datang. Yang pengungsi siapa, yang tuan rumah siapa. Harus RA-nya datang ke kita lah, tahu nggak unggu orang Jawa itu. Ini Indonesia bukan Yaman. Iya. Kalau memang punya keperluan ya datang ke tuan rumahnya. Dan saya nggak mau disuruh ngadep ke Robito Alawiyah. Namanya aja Alawiyah itu udah penipuan, kita datangin. Ngapain? Iya. Jadi RA itu sukanya merasa besar kepala. Kalau teman-teman itu menyampaikan data-data analisis ilmiah itu selalu mereka bilang datang aja ke RA, seolah-olah RA itu di atas kita. Jadi kayak strata sosial zaman penjajahan Belanda, mereka itu kasta nomor 2, terus pribumi itu kasta nomor 3, sehingga kita yang harus menghadap seolah-olah gitu ya Mas Sugeng ya. Nah ya bayangin kalau profesor datangi mahasiswa itu kan kocluk gitu. Iya. RA itu dari segi akademis juga nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Iya makanya kalau mau diskusi oke. Kalau mau kita selesaikan di kampus, diadakan fakultas atau di Basul Masail PBNU kan udah tahu pernah ada Basul Masail batal itu tanggal 6 Mei itu. Iya. Atau kalau misalnya kampus nggak berani mungkin di Mabes TNI ya, Mabes Polri
dengan apa itu format diskusi yang benar-benar secara akademis bisa dipertanggungjawabkan dan dihadiri oleh orang-orang yang memang kompeten gitu ya Mas Sugeng. Iya. Enggak asal-asalan gitu ya. Jadi nah ini diskusi apa? Nah, diskusi kayak gitu, diskusi debat kusir apa diskusi kelas bajingan itu. Siap. Lah itu apa yang didiskusikan kan nggak tahu, soalnya topiknya itu nggak jelas. Kalau cuma nyampein fakta, loh fakta itu udah kita sampaikan loh. Sekarang begini posisinya, kalau dalam semua udah pernah dapat filsafat atau filsafat ilmu ya. Ini masalahnya di epistemologi, bagaimana oke, waktu awal Robito Alawiyah itu cuma buku nasab yang menurut mereka tercatat rapi. Nyatanya kan kalaupun Ubaidillah itu bentuk tazkir dari Abdullah, itu masih kosong 350 tahun. Dalam genetika itu kosong satu generasi ya kosong. Apalagi 350 tahun. Makanya kalau mau diskusi debat udah di kampus atau Basul Masail PBNU. Itu kalau kalah gimana? Masih boleh ngelawan lewat apa? Tulisan ilmiah gitu. Jadi ngapain datang ke RA? Masa tuan rumah datangi pengungsi? Aneh. Kalau si ini katanya yang mau di RA nanti katanya yang mau itu si Fikri Sahab gimana? Wah nggak mutu itu, nggak pernah kuliah genetika, biokimia ngapain. Cuma ngandalin ilmu nasab. Ilmu nasab tuh diajarkan di fakultas mana sih? Nggak ada. Ilmu nasab tuh bangkai ilmu. Kalau ilmu genealogi itu dipelajari. Dalam genealogi itu ada ilmu nasab, ilmu genetika, ilmu sejarah gitu. Ada epistemologinya sendiri. Kalau berarti Fikri Sahab kalau mau belajar genealogi Mas Sugeng siap membimbing ya? Tak ajari. Nah, tapi Lahir goblok mati jangan sampai goblok gitu. Iya. Terus apalagi Mas Sugeng yang mau disampaikan? Itu aja buat RA, kalau mau menyelesaikan masalahnya secara jantan lakukan secara akademik. Di kampus. Perkara nggak tahu ngubungnya, yang penting kan bersedia kita cari kita organisatori lah. Anak teman-teman HMC itu pasti seneng kalau ini. Yang penting lakukan tuh demi Indonesia. Kalian kan perlu anak cucu kalian tuh hidup damai. Nggak penting jadi keturunan Nabi itu. Yang penting hidup di Indonesia damai, bersaudara sama saudaranya, sama anak bangsa setara. Kalau anaknya pacaran ya biarin aja, dinikahkan kalian. Gitu ya Mas. Iya. Dan diskusinya itu ya satu formatnya itu ilmiah, yang kedua terbuka untuk harus dilihat. ya. Iya. Bukan tertutup ya. Tertutup itu kasak kusuk namanya. Ya itu berarti ilmunya apa jenenge bisa-bisa apa Pak? Klenek gitu ya. Gibah. Ya klenek. Ya memang mereka kan ajarannya halus jadi ajarannya klenek. Gitu Mas Sugeng. Apalagi yang perlu di ini? Saya rasa itu udah. Ayo Robito gini. Kalau merasa bangsa Indonesia, selesaikan dengan cara ilmiah. Di tempat yang ilmiah. Jangan kayak kusuk. Apalagi mencantumkan nama Robito Alawiyah Tuan keturunan Ali. Secara epistemologi kalian tuh gagal membuktikan keturunan Ali itu loh. Ini abad 21. Kalau mau bilang misalnya nasab nggak bisa nasab panjang, itu laju mutasinya berapa tolong dihitung. Masa kalian berapa juta orang nggak ada yang becus ngitung, apa kurang gizi waktu kecil? Iya. Saya dengar juga ya, Kiai Imad, Bang Haji, kemudian ya itu nggak mau juga ya, nggak bersedia juga ya. Kalau di Robito saya nggak mau, langsung pulang gitu ya. Kalau di kampus oke. Di Basul Masail oke. Di Keraton Jogja tak ladeni kalau mau di Keraton. Di Keraton Jogja. Keraton Jogja kan masih punya apa? Kampus ya? Bukan, punya masih otoritasnya masih dibanding Kesultanan Banten tuh kan masih lebih iya, legitimasinya itu tinggi gitu loh. Iya. Dan Keraton juga punya universitas itu ya, Mataram kan punya kampus, punya keraton. Iya. Gitu ya. Jadi ya ini untuk semua masyarakat biar tahu gitu loh. Kita nanti soalnya kita biasanya mereka kan sukanya framing, diundang ke RA tidak mau datang. Ya karena nggak mutu kan gitu lah Mas. Itu nggak tahu nggak ungguh. Yang datang RA ketuan rumah, mereka tuh pengungsi. Iya. Nah, tapi kalau ketuanya RA datang si Taufik Segaf itu ya buta huruf ya itu.
Ya datang aja. Ya, Oke. datang sinau itu ya. Iya. Benar itu yang disampaikan oleh Gus Yahya gitu. Kalau mau sinau, kalau mau belajar, mau ngaji, kita siap mengajar gitu ya Mas ya. Iya, gitu. Jadi jangan sok-sokan gitu ya. Apa meneh Mas? Itu aja. Ayo mari kita selesaikan di generasi kita. Nanti anak-anak kita damai lagi gitu loh. Nggak bernasab ke Rasulullah itu nggak masalah, nggak penting. Yang penting kita hidup sebangsa setara. Kalau anak-anak saling naksir pacaran ya biar aja, dukung nikah gitu ya wis. Terlahir jadi bangsa Indonesia itu udah harus disyukuri kok. Enggak, Mas Sugeng mau senggol print enggak? Nanti dulu lah. Oh, nanti ya, ya. Biar kita ikuti jalur legal formalnya aja. Oke. Setelah itu nanti saya bicara. Siap. Masih ada hal lain? Oh, enggak cukup. Cukup gitu ya. Jadi itu ya, ini RA itu jadi teman-teman netizen nanti kalau kelompok mereka itu bikin framing RA sudah ngundang tapi nggak ada yang mesti framingnya nggak berani datang atau apa, bukan nggak berani, nggak mau, nggak sudi prek. Kalau di kampus ayo. Nah, kalau di kampus gimana? Di kampus MIPA biologi kita ketemu, adu jantan, adu ilmu. Iya. Kalau kalah juga masih punya, maksudnya kalah argumen, masih punya peluang bikin tulisan di jurnal ilmiah gitu loh. Iya. Selesaikan secara ilmiah, selesaikan seperti manusia yang waktu kecil tuh gizinya cukup. Kalau nggak kelihatan nggak mampu berpikir kayak genetika, misalnya bilang cuma bisa 8 generasi, laju mutasinya berapa? Harus mampu ngitung. Kalau nggak kayak nuduh ibu sendiri dulu waktu ngasih lauknya kurang gitu. Saya aja waktu kecil cuma dijatah ibu tempe 2 potong aja bisa jadi dokter. Mungkin yang kecil zaman Pak Harto udah tahu lah zaman gitu susah. Makan tempe aja udah cukup gizi bisa jadi dokter. Segitu banyak nggak ada yang pinter. Gitu ya, jadi nanti kalau ada framing dari mereka itu kita ini kelompok orang yang bersikap rasional ilmiah dan semuanya itu baik prosedur akademis gitu, bukan asal-asalan, bukan diskusi antar bajingan. Kalau kata Gus Dur kan ya memang FPI itu. Oh ya, titip pesen. Besok cek di Google Playbook, mau saya upload bukunya kalau mau tahu tentang batalnya Balawi ke Nabi Ibrahim. Bulan depan bahasa Inggrisnya lah. Iya. Neng paham nggak nanti dong moco? Ya, yang matematikanya dilewati lah, tapi lihat bagannya. Wis pasti batalnya itu. Harus dikasih gambar-gambar Mas. Iya. Sing menarik. Ya tadi tebel. Soalnya doradong. Nah udah saya sederhanakan, bisa gambarannya udah saya sederhanakan. Kita nggak apa-apa, itu matematikanya udah saya sederhanakan kok. Oke. Gitu ya guys, semuanya tadi ya siap-siap lah. Ya gitu aja sementara live-nya itu. Mau Pak info bukunya Pak Sugeng. Ya ini Google Playbook gitu. di Google Playbook ya, nanti nunggu berita selanjutnya di channelnya Mas Sugeng gitu. Pertemuan tertutup mirip Belanda menjebak pahlawan gitu. Iya. Terima kasih atas teman-teman yang senantiasa membela kesetaraan, membela Pancasila, membela Kebhinneka Tunggal Ikaan ya. Mari kita terus berjuang dan innallaha la yudayyi'u ajral muhsinin. Sungguh Tuhan itu tidak pernah lalai memberikan pahala upah di dunia dan di akhirat bagi semua siapa saja yang berjuang menegakkan kebenaran, membela bangsa dan negara. Anak-anak Balawi bukan nggak cukup gizi, tapi yang buat beli makanan itu hasil dari pendawiran, jadi darahnya kotor dan tidak ada berkah. Bro, apa bisa diskusi? Istilah broi dari Mas Sugeng ini. Kondiang. Kayak bro itu bisa diskusi asal kita ngerti bahasanya. Bro itu masih bisa diskusi. Buktinya bisa diajari. Nah, Balawi gimana ngajarinya? Kayak selingkuh aja di tempat tertutup. Ya unggul ilmu dipertanggungjawabkan kan, ini nasab batil, gak malu sama imam. Pahlawan kebaikan buat NKRI, berkah buat
semua, amin. Ya, kita semua pahlawan selagi kita berpihak kepada kebenaran membela bangsa dan negara kita. Itu aja ya, mohon maaf, mohon ampun kalau keliru, kalau salah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum, Om Swastiastu, nama budaya, rahayu, rahayu, salam kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia, salam Pancasila, merdeka.